Shalom, perkenalkan nama saya Kiril Anastasia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai senantiasa bersyukur. Namun kita sebelum masuk dalam penjelasan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membahas materi Tuhan, namun sebelum itu Engkau tuntun dan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada pembahasan materi ini mengenai senantiasa bersyukur, kita dilandasi dari dua pembacaan ayat Alkitab. Yang pertama terdapat dalam 1 Korintus 15 pasal ayatnya yang ke-57 yang berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pembacaan kedua terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, dalam pembahasan materi ini, bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syukur itu diartikan bahwa kita berterima kasih kepada Allah untuk menyatakan segala perasaan lega kita, segala perasaan kesenangan kita dalam hal-hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Di dalam Perjanjian Baru, istilah kata bersyukur itu disebut sebagai Eukaristia. Itu artinya mengucap syukur atas segala anugerah atau karunia yang diterima dari Tuhan. Jadi di sini kita dapat artikan bahwa ucapan syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih karena kita telah menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dalam pembahasan materi ini kita terdapat dua pokok bahasan, yaitu yang pertama, Yesus Kristus adalah hadiah terbesar. Nah, adik-adik, Allah menciptakan manusia itu agung dan mulia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di mana di situ manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Segala yang dibutuhkan manusia telah disediakan oleh Allah. Tetapi dengan adanya godaan iblis dan manusia tergoda, maka keagungan dan kemuliaan itu telah hilang dari manusia karena ulah manusia sendiri telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa sendiri adalah maut. Seperti dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka upah kita adalah maut. Kita akan hidup di dalam kesengsaraan dan kegelapan. Nah, sungguh begitu baiknya Tuhan, Dia memberikan anaknya untuk kita manusia ditebus segala dosa-dosanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari pembacaan di sini kita bisa lihat bahwa begitu besar kasih sayang Allah terhadap kita, Dia memberikan anaknya untuk kita dan menebus segala dosa-dosa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa karena terpengaruh oleh rayuan iblis. Nah, itulah yang menjadi salah satu hadiah terbesar dari Allah untuk umat manusia. Dan pembahasan kita kedua yaitu kita bersyukur dalam suka dan duka. Bersyukur dalam keadaan suka, dalam keadaan sukses dan bahagia itu adalah hal yang biasa. Itu sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi bersyukur ketika kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi itulah yang disebut sebagai panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus tetap mengucap syukur, baik itu kita dalam kesusahan ataupun kita dalam kesenangan. Tapi dalam kesusahan kita sambil berserah kepada Allah karena begitu besar kasih sayang Allah kepada kita anak-anaknya. Ucapan syukur itu bukanlah hanya kita ungkapkan dari dalam mulut saja, tetapi mengucap syukur yaitu kita lakukan dengan sepenuh hati,
kita benar-benar mengucap syukur kepada Allah dengan segala perbuatan kita. Dalam Mazmur 103 ayat 2-5 di situ dikatakan, apabila kita tidak pernah melupakan kebaikan dan kemurahannya, itulah yang disebut dengan bersyukur. Hal terbaik atau cara kita untuk membiasakan diri dalam bersyukur yaitu yang pertama mengucap syukur diri dan mencukupkan diri dengan apa yang kita punya pada saat ini, dan yang kedua menghargai berkat-berkat Tuhan, dan yang ketiga selalu menghitung dan mengingat berkat yang kita terima dari Tuhan. Dalam pembahasan kita ini, mengucap syukur itu dapat kita lakukan setiap saat. Jadi mengucap syukur tidak harus dalam keadaan senang, tidak harus dalam keadaan bahagia, tapi dalam keadaan susah pun kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Jadi sekian pembahasan kita pada materi saat ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk mengakhiri pembahasan materi ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang pembahasan materi kami ini. Kiranya apa yang kami bahas Tuhan itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, pada video ini ada barcode scanner. Jangan lupa untuk di-scan untuk mengisi absen pembahasan materi kita pada saat ini. Sekian dan terima kasih.